dan bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Sion berkata, Injil suci menurut Matius. Kapistrano Satrini Lobby. Panjang sekali ini ya. Waduh, seperti Jogja ke Surabaya. Kereta api. Tapi saya biasa dipanggil Romo Sarce. Romo Sarce ya. Ya, saya Imam Projo Keuskupan Agung ND Flores NTT. Sekarang sedang tugas belajar di Sanata Dharma. Ya, Romo mahasiswa. Ya. Baik, itu yang pertama. Saya senang bisa membantu pelayanan di paroki Pringgolayan, benar ya? Saya kira ini pengalaman pertama saya ke wilayah paroki Pringgolayan. Kemudian yang kedua, saya sengaja tidak mengambil bacaan Injil dari teks ini. Saya yakin kita sudah cukup banyak mendengarkan kisah yang sama ya. Tapi saya punya satu kebiasaan, kalau peringatan-peringatan seperti ini saya suka untuk memakai bacaan Injil di hari itu. Karena ya firman Tuhan itu kan seperti pisau bermata berapa gitu, bermata dua ya. Jadi dibacakan, direnungkan dalam konteks apapun, itu pasti punya titik nyambung benang merahnya. Dan biasanya kita makin diperkaya dengan itu ya, supaya tidak setiap kali misa 100 hari bacaan Injil yang itu aja ya. Jadi harap ini dimaafkan ya, dimaklumi ya. Baik, saya mulai dari bacaan pertama ya. Yesaya menggambarkan dengan sangat bagus bagaimana Allah itu dekat dengan manusia. Lalu dia pakai perumpamaan. Kalau seorang ibu melupakan anaknya, tidak menyusuinya lagi, saya tidak seperti itu. Bayangkan seorang ibu yang sudah mengandung dan melahirkan anak, punya satu kedekatan yang luar biasa dengan seorang anak. Tapi toh terjadi juga, ya, seorang ibu meninggalkan anaknya. Tapi Tuhan yakinkan kita bahwa Dia akan tetap dengan kita dan saya sama sekali tidak akan melupakan kamu. Tidak dengan aku Tuhan. Ini jawaban yang mau menunjukkan kedekatan Tuhan dengan kita ya. Dan lebih lanjut dia katakan, di telapak tanganku telah kutulis namamu. Bayangkan di telapak tangan Tuhan ada gambar, ada tulisan dan langsung kita masing-masing ditulis di telapak tangan Tuhan.
Apa maknanya untuk kita? Dengan adanya nama kita di telapak tangan Tuhan, itu gambaran satu ikatan yang kekal, ya, selamanya. Dan kasih Tuhan itu sendiri hendak dinyatakan secara tetap bahkan ketika sudah ada peristiwa kematian. Tuhan tidak akan meninggalkan kita bahkan setelah kematian itu sendiri. Kita akan tetap berada dalam tangan Tuhan, berada dalam kasih-Nya yang tetap dan selamanya kekal. Begitu juga dengan almarhum Bapak Budi Purnomo. Karena kekalnya kasih Tuhan, dia pun ada, tercatat dalam tangan Tuhan, tidak akan ditinggalkan setelah dia beralih dari dunia ini. Ini catatan dari bacaan pertama. Kita masuk dalam masa Advent, ya. Dan ini bacaan harian hari ini, Injil dari Matius, yang berisi tentang kritik Yesus terhadap orang-orang sezamannya. Mari kita lihat satu persatu. Yesus mengkritik orang-orang sezamannya itu karena mereka tidak peka, ya. Tidak sedikit lebih cepat respon, ya, terhadap apa yang dikatakan oleh utusan-utusan Allah. Agak sedikit acuh, ya, agak sedikit ngeyel, ya, dan kesannya biasa-biasa saja, tidak tanggaplah seperti itu. Lalu mereka dengan gampang membanding-bandingkan satu dengan yang lain, ya. Begitu Yohanes muncul dengan satu pola hidup asketiknya yang dahsyat, keras, ya. Yohanes berpuasa, berdoa, tinggal di padang gurun, makan madu hutan dan lain-lain sebagaimana kisah Yohanes Pembaptis itu. Lalu mereka dengan gampang mengatakan dia kerasukan setan. Itu pola hidupnya aneh ini. Padahal Yohanes sudah cukup keras juga mengatakan, bertobatlah, beri dirimu dibaptis, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi mereka dengan mudah mengabaikan dan mengatakan dia kerasukan setan. Lalu datang Yesus dengan satu pendekatan yang lebih halus, lebih solider dengan orang, makan dengan pemungut cukai, dengan para pelacur, orang pendosa. Lalu mereka bilang, dia tidak bermoral. Ini orang aneh pola hidupnya. Masa duduk dengan orang berdosa? Mestinya dengan kita yang tidak berdosa. Lagi-lagi kasih alasan yang sama. Maka bingung Yesus, yang kamu mau ini apa? Kamu ini seperti anak-anak yang ngeyel, minta, kami menari, ayo. Kami menyanyi nih, kenapa kalian gak menari? Kami menangis, kenapa kami menyanyikan kidung duka, kenapa kamu tidak menangis? Jadi serba salah. Makanya, saudara-saudariku terkasih, Yesus katakan bagian akhir tadi, hikmat atau kebijaksanaan itu akan dibenarkan oleh apa yang diperbuat, bukan oleh penilaian-penilaian orang. Bahwa seruan untuk bertobat, ajakan untuk kembali ke jalan yang benar, ajakan untuk hidup baik, itu akan dibuktikan oleh perbuatan, ya? Bukan penilaian kacamata siapapun, orang mana yang menilai, bukan soal itu. Saudara-saudari, apa pesan ini untuk kita? Yang pertama, Tuhan meminta kita untuk lebih kenal, lebih tanggap terhadap undangan Allah dalam banyak macam, dalam hidup bersama, di lingkungan. Tuhan punya cara untuk mengingatkan kita, menegur kita, menyampaikan pesan untuk kita. Saya ingat, saya pernah diceritakan satu pengalaman oleh seorang ibu. Dia kecewa karena tidak bisa mengurusi cucunya. Karena anaknya lagi di tempat yang jauh, dia harus mengurusi cucunya. Kemudian satu waktu terjadi perubahan yang cukup besar karena dia percaya dengan kekuatan doanya. Cucunya yang masih kecil itu tiba-tiba mengingatkan mamanya untuk berdoa. Bayangkan, cucu yang belum tahu apa-apa tiba-tiba mengingat, Ibu Uti, kapan kita doa malam? Kapan kita doa sebelum tidur? Lalu dia mulai sadar, Tuhan punya cara dalam diri anak kecil ini menasihatkan yang tua sama ibunya sendiri untuk doa. Coba kita peka dengan hal-hal seperti itu. Dalam diri anak-anak kita, dalam diri cucu-cucu kita, orang-orang terdekat kita, siapapun yang dengan caranya mau mengarahkan kita kepada hal baik. Tanggap, cepat respon.
Lalu bagaimana dengan peristiwa malam ini, 100 hari kepergian Bapak Budi? Kita percaya dalam iman kematian itu bukan akhir, ya. Kematian itu semacam transisi, hidup diubah. Ketika pengembaraan di dunia berakhir, oke, diubah ke satu dunia yang lain. Dan ketika hidup itu diubah, buah-buah kehidupan kita itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Maka ketika orang meninggal, warisan, kebaikan-kebaikan itu akan diungkapkan, akan diceritakan. Lalu kita dengan besar hati memaafkan kesalahan orang-orang yang telah meninggal. Beristirahatlah dalam damai, pergilah dengan tenang. Kami ikhlaskan segala macam hal-hal yang kita katakan. Tapi bahwa semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dinyatakan pada saat itu. Mari kita melihat kebaikan-kebaikan almarhum Bapak Budi Purnomo yang dia lakukan dalam hidup. Saya yakin kita semua sepakat apa yang ditunjukkan dalam hidupnya oleh Bapak Budi itu dia hadirkan bahwa Tuhan berkarya dalam dirinya. Tuhan ada dalam hidupnya. Maka ketika dia meninggal, kita ini mewarisi semua hal baik. Kita pasti mengenal dia sebagai orang yang sangat positif, orang yang sangat mudah untuk memberi diri bagi orang lain, sebagai suami kepada istri, bapak kepada anak-anak, kepada siapapun di lingkungan ini, ya. Kita pasti mengenal dia. Dan bagaimana dia menghadirkan sukacita, cinta Tuhan yang dia terima dalam hidup, dia bagikan itu kepada kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari dengan 1-2 pesan firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk sekali lagi menyadari bahwa Tuhan amat mengasihi kita. Dia tidak membiarkan kita pergi jauh, dia tidak membiarkan kita tersesat, dan kita semua ditulis di telapak tangan dengan nama kita masing-masing. Dan bahwa yang kedua, kita diminta untuk tanggap peka terhadap segala macam seruan, ajakan untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar. Teristimewa ketika kita mempersiapkan diri untuk menyambut Natal, masa-masa Advent ini, juga menghidupi apa yang telah Bapak Budi Purnomo tunjukkan dalam hidup. Untuk anak-anak, istri, keluarga besar, sehingga harum, ya, nama baik, harum, kebaikannya itu tetap hidup, tetap dikenang sepanjang masa sampai keabadian. Amin. Semoga engkau berkenan menerima arwahnya dalam pangkuan kasih-Mu di surga. Kami mohon, ampunilah dosa hamba-Mu, Bapak Antonius Budi Purnomo yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu. Semoga kasih-Mu yang selalu ingin mencari dombanya yang hilang dan tersesat, menguatkan iman kami yang masih dalam perziarahan hidup ini. Kami mohon, berkatilah dan kuatkanlah keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkannya. Semoga teladan baik yang telah dihidupi oleh saudara kami yang telah Kau panggil dapat diteruskan oleh saudara-saudarinya, sahabat, tetangga, dan kami semua. Kami mohon, bagi kami yang masih dalam perziarahan ini, semoga kami semakin menyadari kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, namun meneruskan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, serta orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Kami mohon,
Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Siskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Bapak Antonius Budi Purnomo, yang 100 hari lalu telah engkau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bersama-sama menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Dosa dan batas pertama datang pada saya, tetapi sesadarlah saja maka saya akan sembuh.
keselamatan yang telah kami rayakan. Semoga Ekaristi kudus ini menjadi pernyataan belas kasih-Mu yang tiada tara, yang menerima hamba-Mu, Bapak Antonius Budi Purnomo, ke dalam perjamuan surgawi di surga. Kami mohon penyertaan-Mu selalu agar kami membangun kehidupan bersama kami dalam damai dan kasih sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melawan kemuliaan dan nama, kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu, Bapak Antonius Budi Purnomo, yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Samamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah. Misa 100 hari Bapak Antonius Budi Purnomo sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sugeng Dalu, begitu tadi Pater. Sudah sangat jawani banget Paternya dari Flores. Atas nama keluarga almarhum adik kami Antonius Budi Purnomo, Tanti sebagai istri Kesia dan Sita, dua putrinya, menyampaikan syukur kepada Tuhan atas perkenannya bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi dalam rangka mengenang dan juga berdoa 100 hari Mas Budi Purnomo dipanggil Tuhan. Atas nama keluarga juga kami menyampaikan terima kasih matur nuwun kepada Pater yang melalui perayaan Ekaristi malam ini keluarga Tanti dan kedua anak-anak
dikuatkan, diteguhkan dalam iman bahwa Mas Budi juga telah berbahagia di surga karena kasih, karena kebaikan, dan karena rahmat Tuhan. Dan melalui perayaan Ekaristi malam ini sekali lagi kita juga diingatkan bahwa ini adalah perayaan kebangkitan, ini adalah perayaan sukacita, dan ini juga adalah perayaan kebahagiaan bersama Tuhan. Juga diingatkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarga dan juga akan selalu menyertai dan mendampingi mereka. Atas nama keluarga juga kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu dan bapak semua yang hadir pada malam hari ini. Secara khusus dan selalu indah mendengar suara kor lingkungan dari Carolus Borromeus. Meskipun Carolus Borromeus terkenalnya untuk bidang kesehatan, begitu ya. Tetapi kalau Carolus Borromeus malam ini untuk kesehatan jiwa. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu ya, dengan suara dan juga iringan keyboard yang luar biasa. Terima kasih juga untuk asisten imam, prodiakon. Ya, terima kasih ART. Ya, terima kasih untuk ibu bapak semua sekali lagi atas kehadiran bapak ibu semua, dan sekaligus juga mengingatkan Tanti dan anak-anak bahwa mereka tidak sendirian. Dan lewat ibu bapak doa yang dipanjatkan, mereka semoga semua juga diteguhkan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa kiranya ibu bapak semua diberikan berkat oleh Tuhan yang Maha Baik, dianugerahi kesehatan, dianugerahi rezeki, dianugerahi umur panjang, dan juga sekali lagi kegembiraan dan sukacita bersama keluarga. Untuk segala yang kurang berkenan dalam sambutan maupun juga dalam persiapan kami, mohon dimaklumi, dan semoga semuanya akan disempurnakan oleh Tuhan yang Maha Baik. Sekali lagi atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih, Father, sekalipun berkeringat, ya, sumuk, ya, dan semoga pepernya juga lancar, studinya lancar, ya, dan umat di lingkungan Santo Carolus Borromeus juga mendoakan Pater, dan sering-sering aja mengundang Pater ke sini ya. Ya Romo ya, jangan bosan-bosan ya Romo ya, mengundang ke lingkungan. Beliau akan dengan senang hati ya untuk datang ke lingkungan kita. Sekali lagi terima kasih, matur nuwun, berkah dalam.